Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBM di kelas B, kita mendapatkan tugas yaitu membuat aplikasi sederhana, yaitu memiliki 4 kriteria, yaitu create, update, read, dan delete. Dan juga untuk database-nya itu ada dua pilihan, list atau map. Di sini kami menggunakan map, mapping. Oke. Sebelum itu kita perkenalkan diri, nama saya Fitrihan dengan NIM akhir 2082. Kemudian nama saya Muhammad Nahendra Simran dengan NIM akhir 2091. Saya Muhammad Agidal Waras dengan NIM akhir 2024. Saya Listiadus Bagia dengan NIM akhir 2054. Kita akan mulai dari alur programnya tersebut. Nah, tapi sebelum kita menjalankan, kita ketik dulu Dart, kemudian run. Setelah itu kita enter, maka akan memproses. Nah, setelah dari memproses tersebut, kita bakal langsung masuk ke tampilan pertama yaitu selamat datang di Agrofood. Nah, di sini ada tiga menu. Yang pertama login user, login sebagai user. Yang kedua registrasi sebagai user dan yang tiga login sebagai admin. Nah, kita coba dulu login sebagai admin karena untuk menambahkan barangnya. Ketik tiga. Nah, kemudian langsung masukkan ke username admin nih, admin. Kita ketik saja username admin, kemudian passwordnya ini password 123. Oke, sudah masuk. Nah, setelah login berhasil, maka kita lanjut ke menu berikutnya yaitu menu admin. Di sini ada 4 menu di dalamnya. Yang pertama adalah menambah barang, yang kedua menghapus barang, ketiga kembali ke login dan yang keempat keluar dari aplikasi. Yang pertama jelas kita ingin menambahkan barang. Nah, maka kita ketik satu. Nah, kemudian di sini terdapat 3 barang antara lain beras, gula, dan minyak goreng. Di setiap barang tersebut ada harganya masing-masing. Nah, kita nih ingin memasukkan barang baru kan, makanya kita ketik kodenya 4 lanjutan dari yang minyak goreng. Kemudian kita masukkan nama. Contoh kita mau masukkan barang namanya tempe. Nah, kemudian untuk masukkan harga makanan per 250 gramnya. Kita ambil harganya di 3.000 saja. Sorry. Oke, nah, setelah itu jika kita setelah mencet enter, maka makanan akan berhasil ditambahkan. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus barang, salah satu barang dari penjualan, kita bisa ketik dua. Kemudian apa nih yang mau kita hapus? Contoh kita mau menghapus tempenya lagi nih. Jadi kita setelah kita tambahkan kita hapus lagi. Kemudian untuk itu kita ketik kodenya yaitu kode 4. Nah, setelah diketik kodenya maka akan ada notifikasi kalau barang berhasil dihapus. Setelah itu, eh, kalau dari admin kita telah selesai menambahkan dan menghapus barang, kita kembali lagi ke mode kembali ke login. Ketik 3. Sekarang kita coba masuk ke yang menu pertama yaitu login sebagai user. Karena kita sebelumnya sudah registrasi sebagai user. Oke, yang pertama kita langsung pencet nomor satu, klik satu yaitu username-nya ini kita pakai username user satu. Kemudian passwordnya satu, password satu. Oke, setelah login kita akan berhasil login dan langsung memunculkan ke menu user. Di menu tersebut ada dua fitur yaitu fitur pertama belanja dan fitur kedua keluar dari aplikasi. Yang jelas kita akan melakukan belanja. Di sini kita akan melakukan belanja. Nah, kita mau belanja apa ini? Nah, yang pertama tuh ada tambah barang dalam struk, yang kedua ada hapus barang dalam struk, ketiga edit jumlah barang, keempat lihat struk dan kelima konfirmasi pembelian. Nah, yang pertama kita jelas bakal tambahkan barang dalam struk. Kita ketik satu, kemudian kita apa nih mau beli apa? Kita mau beli beras contohnya. Nah, kita ketik satu kodenya, kemudian kita mau beli berapa ini? Kita mau beli dua barang, apa jumlahnya dua beras. Oke, kita ketik dua. Nah, setelah itu kita mau beli lagi nih, kita mau beli lagi nambah. Contoh kita mau beli gula. Nah, kita ketik ini kodenya dua. Kemudian kita mau beli berapa? Contoh kita mau beli tiga nih, tiga barang. Oke. Nah, setelah itu jika kita ingin menghapus salah satu barang dari
struk yang kita mau bikin, yang kita mau beli, kita langsung ke ketik dua. Nah, yaitu apa yang mau dihapus ini? Contoh mau menghapus beras. Kita mau hapus beras ini. Kita ketik kodenya. Nah, selesai. Jadi setelah kita ketik kode, kita langsung berhasil menghapus barangnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ngedit jumlah barangnya, kita mau nambahkan atau mengurangi jumlah barang yang mau kita beli. Contoh, kita ketik tiga nih, tiga. Kemudian ini ada gula nih sebanyak tiga, tiga biji, tiga bungkus. Kita mau nambahkan nih, contoh kita mau menambahkan ketik dulu ya, nih ketik dua sebagai kodenya, yaitu kita mau menambahkan dari tiga menjadi berapa. Contoh aku mau ngambil jadinya 6 bungkus lah. Kita ketik 6. Nah, setelah itu bakal ada notif jumlah barang berhasil diubah. Nah, untuk mengecek apakah eh, edit jumlah ini berhasil atau tidak, kita bisa lihat ke fitur nomor 4 yaitu lihat struk. Kita ketik nomor 4, kemudian akan muncul daftar barang gula sebesar 8.000 dan jumlahnya sebanyak 6 bungkus. Jadi sudah terlihat jelas ya, sudah terbukti kalau ini sudah terinput dengan benar. Nah, kemudian setelah itu yang jelas kalau kita sudah membeli barang, kita sudah menghapus, kita sudah mengedit jumlahnya, dan kita sudah melihat dengan pasti struknya, yang terakhir kita yang jelas konfirmasi pembelian. Nah, ketik 5. Nah, di sini akan ada sebuah peringatan terlebih dahulu sebelum untuk kita mengklik yes atau no. Apakah Anda yakin untuk mengonfirmasi pembelian? Kalau tidak yakin bisa ketik N atau no. Jadi kita akan kembali lagi ke menu yang sebelumnya. Kalau kita sudah yakin, kita ketik Y atau yes. Nah, setelah itu jumlah totalnya akan muncul di atas sendiri yaitu kita akan membayar sebesar Rp48.000. Nah, terima dan akan muncul terima kasih telah belanja di toko kami. Jadi untuk alurnya seperti itu ya. Baik, kita lanjut di bagian database. Jadi di sini kita memutuskan untuk menggunakan mapping. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu list sama mapping. Jadi kalau list ini digunakan untuk data yang untuk akhirnya nanti atau sistemnya itu yang lebih terstruktur gitu. Jadi sangat mempengaruhi urutan seperti itu. Kalau misalnya si mapping ini yang nanti sistemnya atau aplikasi itu tidak membutuhkan urutan yang sangat spesifik atau sangat terperinci. Dengan itu, kalau kita menggunakan list, keuntungannya yaitu pertama itu mudah digunakan, terus urutannya terjaga, terus fungsi-fungsinya tuh ada beberapa yaitu ada misalnya add, remove, clear, length dan lain-lain. Kalau kerugiannya menggunakan si list ini, pencariannya lambat, terus penyisipan dan penghapusannya itu juga lumayan lambat seperti itu. Kalau dibandingkan dengan mapping, kalau mapping ini aksesnya cepat, terus mudah dimengerti, tetapi nggak terlalu apa menjaga urutannya seperti itu. Jadi untuk keterbatasannya itu ada keterbatasan kunci, terus kurangnya urutannya seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau misalnya kita menggunakan sistem atau aplikasi yang sangat membutuhkan sistematis atau urutan, jadi kita menggunakan list. Kalau misalnya kita menggunakan sistem atau aplikasi yang tidak terlalu mementingkan urutan, kita menggunakan map. Dengan itu kita aplikasi kami kan tidak terlalu membutuhkan yang sangat eh, berurutan gitu. Jadi bebas lah si user ini apa sih penggunanya tuh mau beli-beli apa kan kita kan juga menggunakan si AgroFood ini aplikasi eh, pembeli bahan-bahan gitu. Jadi di sini kita membuat 3 database. Ada pertama kita mapping yaitu user database yang inputannya atau isinya ada username-nya sama passwordnya. Terus kita menggunakan admin data, kita mapping juga. Di sini kita isinya yaitu datanya admin sama passwordnya. Terus yang ketiga itu ada si list barang. Jadi kita mapping list barang. Di sini kan kita menggunakan AgroFood. Jadi listnya yang kita gunakan yaitu ada misalnya kebutuhan yang bisa dilihat di codingannya seperti ini. Jadi bisa ditambah, bisa dikurangi. Jadi sehingga nanti kalau misalnya si user ini menggunakan, dia itu bebas memilih apa aja. Misalnya dia pilih si minyak goreng atau mie gula dan lain-lainnya seperti itu. Terus kita juga mapping yang terakhir kita mapping struk belanja. Jadi di sini struk belanja itu berisi informasi-informasi dari map-map yang si
usernya lakukan. Seperti itu. Misalnya beli-beli apa nanti tersimpan di mapping di struk belanja. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian register, login, dan menu admin. Yang pertama, kita membuat sebuah function masuk yang parameternya adalah opsi. Dan di sini ada stdout.write, itu fungsinya untuk menerima inputan dari user. Dan kemudian kita menyimpannya di sini di dalam username yang bernilai string, yang isinya itu ada stdin.readline string. Kemudian ada function login yang parameternya adalah username dan password yang nilainya adalah string. Dan di sini ketika loginnya berhasil, yaitu ketika username dan passwordnya sama atau nilainya true, maka dia akan menampilkan login berhasil. Dan jika tidak, maka akan menampilkan seperti ini, username atau password salah. Kemudian function register, yaitu di sini ada parameter username dan password yang nilainya juga string. Dan di sini ketika uh, password yang diberikan sama seperti yang ada di database, maka kan berhasil didaftarkan. Kemudian ada function login admin, parameternya yaitu username dan password yang nilainya string. Kemudian di sini ada apa namanya variabel login, dia menerima inputan ini apa isinya itu username dan password. Nah, ketika nilainya sama atau true, dia akan berhasil login. Kemudian ketika berhasil login, kita membuat sebuah function mulai. Di sini menampilkan berbagai pilihan seperti login sebagai user, register sebagai user, dan login sebagai admin. Ketika berhasil login sebagai admin, maka akan menampilkan pilihan seperti menambah barang, menghapus barang, kembali ke login, dan keluar dari aplikasi. Ketika si admin menginputkan 1, maka dia akan ke menu menambah barang. Di sini kita membuat sebuah function menambah barang, dan di sini kita membuat sebuah perulangan for each untuk mengulang kode. Kemudian kita menerima sebuah inputan dari user, yaitu stdo.write ini, dan kemudian kita menyimpannya dalam variabel kode nt.parse ini. Kemudian jika uh, berhasil, maka akan menampilkan pesan makanan berhasil ditambahkan. Kemudian function menghapus barang. Di sini sama kita membuat sebuah perulangan menggunakan for each, dan kita menerima inputan dari user dan juga menyimpannya dalam variabel member name. Dan ketika barang berhasil dihapus, maka akan menampilkan pesan barang berhasil dihapus. Ya mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Lanjut, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bagian usernya, codingannya seperti apa. Jadi yang pertama untuk user itu kan kita akan masuk ke menu user terlebih dahulu. Di sini kita diberi pilihan belanja atau keluar aplikasi. Nah, untuk belanja kita akan menjalankan function clear screen dan menu belanja. Nah, ini menu belanja nanti kita akan mengarahkan ke function menu belanja. Sedangkan kalau kita milih dua, kita akan keluar dari aplikasi. Maka kita akan melakukan exit. Jadi di dalam menu belanja ini, jika kita udah mengaksesnya, di sini kita akan diberikan 5 pilihan. Di sini kita menggunakan metode switch dan case, yang dimana setiap setiap pilihan akan menuju ke function yang telah dibuat. Di sini pertama ada tambah stroke ya. Mungkin kita akan langsung aja di sini. Nah, untuk yang pertama ini ada lihat stroke ya. Jadi untuk lihat stroke tadi itu ada di case 4. Nah, untuk lihat stroke ini caranya kita melakukan print yang dimana kita mengeprint daftar barang terlebih dahulu, lalu di sini kita melakukan for each agar kita bisa melihat list dari atas sampai ke bawah. Dan untuk for each-nya kita akan menggunakan parameter kode yang dimana akan ada deretan kode dan detail daftar makanan dan detail harga dan juga detail jumlah barang.
Nah, setelah kita itu, kita akan setelah kita telah menampilkan daftar barangnya, akan diarahkan ke menu belanja lagi. Nah, lanjut di menu belanja itu juga ada function tambah struk ya. Nah, untuk tambah struk ini kita caranya pertama kali menampilkan sama seperti yang melihat list struk. Namun di sini yang kita tampilkan adalah barang-barang yang dijual oleh pinnya. Nah, yang pertama di sini saat menambahkan struk kita akan diminta untuk menginputkan kode barang yang ingin dibeli yaitu dengan std out write. Nah, ini std out ini adalah input ya, yaitu jenisnya string. Lanjut di sini kita juga diminta jumlah barang yang dibeli. Kita variabelnya kita namakan y string dan lalu kita std out tadi itu kita read line. Sama seperti yang tadi, yang kode barang itu juga kita read line. Menggunakan read line sing. Lanjut di sini struk belanja, di sini maka kita akan menginputkan berdasarkan tadi inputan. Kan ini ada inputan 1, inputan 2 ya. Maka di sini akan masuknya ini 0 dan 1 dan jumlah barangnya berapa. Jumlah barang yang tadi diambil dari Y, lalu untuk kode barangnya kita ambil dari X. Nah, lalu kita printkan barang berhasil ditambahkan. Lanjut ke hapus struk. Tadi di menu user itu kita ada hapus struk ya, menu belanja. Nah, pertama kali untuk hapus struk ini kita menampilkan untuk struk belanjanya. Sedangkan yang tadi kan kita menampilkan list barangnya apa saja. Kita simpan di list barang ini. Nah, untuk yang hapus struk ini kita caranya kita pertama kali minta inputan terlebih dahulu, lalu di read dan hasil readnya kita masukkan ke variabel kode string. Lalu untuk kodenya kita hapus menggunakan di sini kita untuk map yang struk belanja itu kita remove berdasarkan kodenya. Lalu di sini jika sudah berhasil, maka akan mengeprint barang berhasil dihapus. Lalu kita akan kembali ke menu belanja. Lanjut ke edit jumlah. Untuk di jumlah ini kita akan menampilkan struk belanja kita juga sama seperti tadi. Nah, di sini yang minta diinputkan yaitu adalah masukkan kode yang ingin diedit. Jadi nanti kan ada list barang yang ada struknya kita. Nah, di sini kita inputkan saja mana yang mau kita edit. Lalu di sini kita masukkan ke dalam variabel kode dan untuk yang jumlah barang yang baru, jadi kita ingin menambahkan barangnya jadi berapa, itu kita jadikan variabel jumlah atau JMLH ini ya. Lalu untuk jumlahnya kita parsekan menjadi integer agar nanti kita bisa tambahkan. Nah, untuk penambahannya ada di sini ya. Jadi di sini berdasarkan jumlah kode, oh maaf, ini tidak kita tambahkan tapi kita timpa ya. Jadi di sini maka dengan kode yang tadi kita timpa jumlah barangnya menjadi jumlah barang yang baru. Tadi kan bentuknya string ya. Jadi maaf tadi kan bentuknya integer. Jadi kita ubah menjadi string agar nanti bisa kita baca di struknya. Lanjut di sini setelah itu jika kita berhasil mengubah maka akan bertampil jumlah barang berhasil diubah dan print. Jika tidak maka kode barang tidak ditemukan. Nah, lanjut ke sini ada pilihan konfirmasi. Tadi kan setelah kita yakin dengan belanjanya kita akan kita bisa melakukan konfirmasi pembelian. Nah, di sini kita akan ada muncul pop up apakah Anda yakin untuk mengkonfirmasi pembelian. Nah, di sini saya menggunakan metode if else saja biasa. Dan jika Y, maka kita akan menuju ke function confirm. Jika tidak, maka kita akan kembali ke menu belanja. Jika yang lainnya, maka kita akan diminta untuk menginputkan yang benar. Lanjut. Nah, untuk di confirmnya, function confirm ini, kita meminta date-nya agar nanti bisa ditaruh di struknya.
Jadi tanggal berapa kita akan kita melakukan pembelian, lalu di sini ada double, kita menggunakan variabel double ya. Sebenarnya bebas ini, bisa integer juga, yaitu untuk total harganya. Nanti ini total harga akan digunakan variabelnya. Nah, ini kita pertama kali melakukan for each terlebih dahulu kepada struk belanjanya. Jadi struk belanjanya kita itu kita eh, kita bariskan. Nah, lalu untuk barisannya itu untuk bagian harga dan jumlah barang kita kalikan dan hasilnya akan di hasil keseluruhan barangnya yang kita beli tadi akan dimasukkan ke variabel total harga yang tadi telah dibuat. Nah, lanjut ke struk belanja. Di struk belanja ini kita di sini hanya untuk anu ya, penginputan kepada eh, map struk belanja. Nah, setelah itu kita akan melakukan print. Jadi total harga yang Anda harus bayar adalah variabel total harga yang tadi telah kita tambahkan dan kalikan dengan antara harga barang dan jumlah barang dan kita totalkan semuanya menjadi total harga. Dan nanti akan mengeprint jumlah keseluruhan dari struknya kita. Nah, lanjut kita akan diarahkan ke menu akhir. Nah, untuk menu akhir kita hanya diberi pilihan yang pertama satu kembali ke user, kita menggunakan eval biasa ya. Lalu yang selanjutnya ada kembali ke menu login. Menu login kita bisa masuk ke menu login yang awal tadi. Nah, untuk menu user kita bisa masukkan ke menu user yang awal tadi setelahnya login. Nah, yang terakhir ini jika tidak kita akan kembali ke menu akhir dan diminta untuk menginputkan yang benar. Mungkin itu aja untuk yang user. Baik, itu adalah penjelasan kurang lebihnya dari aplikasi sederhana kami, di mana kita sudah memenuhi 4 kriteria, yaitu ada create, update, read, dan delete. Dan juga kita juga menggunakan database, yaitu kita menggunakan mapping. Jadi sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.